Di sini aku akan menjelaskan tentang sejarah internet. Tapi sebelum menjelaskan tentang sejarah internet, kita akan membahas tentang itu. Yang pertama, internet adalah suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan satu media elektronik dengan media yang lainnya. Yang kedua, standar teknologi pendukung yang dipakai secara global adalah Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite atau TCP or IP. Ketiga, TCP or IP ini merupakan protokol pertukaran paket yang bisa digunakan untuk miliaran lebih pengguna. Protokol pertukaran paket ini bisa disebut dengan atau dalam istilah aslinya Switching Communication Protocol. Ya, yang keempat, istilah networking sendiri berarti cara atau prosesnya dalam menghubungkan rangkaian internet beserta penerapan aturannya. Nah, sekarang kita bahas tentang kegunaan internet dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, mencari informasi. Kegunaan internet yang pertama adalah mencari informasi. Kenapa? Karena kegunaan ini memang sudah tidak bisa dipungkiri kan. Di dalam dunia maya banyak sekali informasi yang tersedia dari A sampai Z, semuanya ada di dalam internet. Bahkan informasi yang terdapat di dalamnya bisa untuk memenuhi kebutuhan semua orang tanpa terkecuali. Dunia maya memang menjadi dunia tanpa batas yang bisa diakses siapa saja dan kapan saja untuk mencari informasi yang mereka butuhkan. Yang kedua, alat komunikasi. Tidak hanya untuk mencari informasi saja, kegunaan internet lainnya adalah menjadi alat komunikasi. Siapa sih yang tidak menggunakan internet sebagai alat komunikasi? Pastinya sulit untuk tidak menggunakannya setiap hari. Berbagai macam messenger hingga penggunaan email tentunya sangat membutuhkan jaringan internet agar bisa saling menghubungkan antar pihak. Pesan yang di dalamnya pun juga pastinya sangat penting. Karena itu, tidak mungkin melupakan kegunaan internet sebagai alat komunikasi, karena pastinya menjadi satu bagian penting di dalam aktivitas kalian. Yang ketiga, sosialisasi. Kegunaan internet yang ketiga adalah menjadi alat untuk bersosialisasi. Untuk hal ini, maka berhubungan dengan media sosial. Dari zaman Friendster hingga Twitter, semua menggunakan internet menyambungkan antar pengguna. Tidak hanya menggunakan laptop atau komputer sebagai medium, saat ini smartphone juga bisa digunakan untuk bersosialisasi di media sosial. Di dalam media sosial sendiri juga terdapat berbagai macam informasi yang cukup berguna untuk kalian. Jika diibaratkan, maka kegunaan internet menyentuh berbagai macam sisi yang terdapat di dalam diri kalian. Yang terakhir ada entertain atau media hiburan. Di tengah kesibukan menjalani aktivitas sehari-hari, kalian pastinya membutuhkan hiburan agar bisa menghilangkan sedikit kepenatan yang ada. Di sanalah salah satu kegunaan internet yang bisa disebut sebagai yang paling utama, yaitu mencari hiburan. Di dalam dunia maya sekarang, banyak sekali situs yang bisa kamu kunjungi untuk mencari hiburan. Sebut saja YouTube, Twitter, Instagram, atau yang lainnya, hingga berbagai macam situs game flash yang cukup menarik. Ayo, kesukaan kalian yang mana nih? Nah, masuk di sejarah internet. Yang pertama ada pada tahun 1969, mengadakan penelitian riset. Yang kedua, tahun 1972, memproduksi komputer pertama di luar Amerika. Kalian sudah tahu kan, kalau komputer pertama itu diproduksi di Amerika. Nah, pada tahun ini produksi komputer sudah berada di luar Amerika. Di mana? Ayo, simak penjelasan yang lebih lanjut ya. Yang ketiga, tahun 1976, membentuk jaringan atau network. Yang keempat, tahun 1988, menemukan program editor. Ayo, kalian tebak siapa program editor ini? Yang kelima, tahun 1992 pertama kali munculnya virtual shopping atau e-retail.
Di tahun 1969, ketika itu Departemen Pertahanan Amerika Serikat, Defense Advanced Research Project Agency atau DARPA memutuskan untuk mengadakan riset tentang bagaimana cara menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Program riset ini dikenal dengan nama ARPANET. Pada 1970, sudah lebih dari 10 komputer yang berhasil dihubungkan satu sama lain sehingga mereka bisa saling berkomunikasi dan membentuk sebuah jaringan. Jadi pertama kali diciptakan komputer itu di Amerika ya. Tahun 1972, program email ini begitu mudah sehingga langsung menjadi populer. Pada tahun yang sama, icon @ juga diperkenalkan sebagai lambang penting yang menunjukkan atau pada. Pasti sudah tahu kan penggunaan ini digunakan pada apa? Ya, betul sekali, alamat email. Tahun 1973, jaringan komputer ARPANET mulai dikembangkan ke luar Amerika. Komputer University College di London merupakan komputer pertama yang ada di luar Amerika yang menjadi anggota jaringan ARPANET. Wow, pertama di luar Amerika loh ini. Pada tahun yang sama, dua orang ahli komputer mempresentasikan sebuah gagasan yang lebih besar yang menjadi cikal bakal pemikiran internet. Ide ini dipresentasikan untuk pertama kalinya di Universitas Sussex. Oke, 1976, ketika Ratu Inggris berhasil mengirimkan email dari Royal Signal dan Radar Establishment di Malvern, setahun kemudian sudah lebih dari 100 komputer yang bergabung di ARPANET membentuk sebuah jaringan atau network. Karena komputer yang membentuk jaringan semakin hari semakin banyak, maka dibutuhkan sebuah protokol resmi yang diakui oleh semua jaringan. Pada tahun 1982, dibentuk Transmission Control Protocol atau TCP dan Internet Protocol atau IP yang kita kenal semua pada saat ini. Komputer yang tersambung dengan jaringan yang ada sudah melebihi 1000 komputer lebih. Wow, bayangkan dari awalnya yang 10 sudah menjadi 100, maksud saya 1000 komputer lebih di tahun 1982 ini. Selanjutnya pada tahun 1987, jumlah komputer yang tersambung ke jaringan melonjak 10 kali lipat menjadi 10.000 lebih komputer. Pada tahun 1988, setahun kemudian jumlah komputer yang saling berhubung kembali melonjak 10 kali lipat dalam setahun. Tak kurang dari 100.000 komputer kini membentuk sebuah jaringan. Tahun 1990 adalah tahun yang paling bersejarah ketika tim Berners-Lee menemukan program editor dan browser yang bisa menjelajah antar satu komputer dengan komputer yang lainnya yang membentuk jaringan. Wah, sudah tahu kan siapa editor program ini? Ya, betul sekali. Tim Berners-Lee. Nah, program inilah yang disebut dengan WWW atau kepanjangannya World Wide Web. Nah, yang terakhir tahun 1992, komputer yang saling tersambung membentuk jaringan sudah melampaui 1 juta komputer. Dan di tahun yang sama muncul istilah surfing the internet. Tahun 1994, situs internet telah tumbuh menjadi 3.000 alamat halaman. Dan untuk pertama kalinya, virtual shipping atau e-retail muncul di internet. Dunia langsung berubah. Di tahun yang sama juga, Yahoo didirikan yang juga sekaligus kelahiran Netscape Navigator. Nah, penyedia internet di Indonesia pada era 1994 atau ini adalah penyedia internet pertama di Indonesia. Setelah kita membahas sejarah internet di dunia, kita akan membahas tentang sejarah internet di Indonesia. Nah, pertama, Internet Service Provider atau ISP atau penyedia internet pertama kali ada di Indonesia itu adalah ITechNet yang secara resmi berdiri dan mulai beroperasi pada awal tahun 1994. Pada tahun yang sama muncul pula PT Indo Internet atau Indonet yang dikomandoi secara penuh oleh Sanjaya. Yang kedua, Indonet ialah penyedia internet komersial pertama di Indonesia yang mendapat lisensi dari PT Lintas Arta.
Waktu itu mereka belum begitu paham tentang bisnis internet di Indonesia, mengingat masih sedikit dan terbatasnya pengguna untuk dapat terhubung ke internet. Waktu itu memakai dial-up oleh Indonet. Nah, setelah kita membahas sejarah internet di dunia dan juga di Indonesia, kita harus mendalami bagaimana sih jika tidak ada internet di dunia ini. Kan kita sudah tahu, internet saat ini sudah menjadi sebuah kebutuhan hidup yang pantang untuk ditinggalkan. Seseorang mungkin akan berpikir untuk bisa tetap sesambung dengan koneksi internet daripada harus hidup tanpa internet. Ya, itu sangat betul kan ya. Jika terkadang melambatnya internet saja sudah memunculkan berbagai reaksi mulai dari marah, kesal, frustasi hingga pasrah. Seperti kalian saat bermain game, terus internet kalian lambat, pasti semua feeling itu kalian keluarkan. Nah, lalu bagaimana jika internet di dunia tiba-tiba menghilang? Yang pertama, melambatnya proses informasi dan komunikasi. Internet merupakan sebuah jaringan yang dapat menghubungkan kita lebih cepat dengan orang lain agar dapat berkomunikasi dan mendapatkan informasi secara mudah. Oleh karena itu, hilangnya internet akan berdampak kembalinya proses komunikasi dan informasi ke masa sebelum ada internet, di mana proses tersebut memakan waktu yang lebih lama. Ya, betul sekali. Yang kedua, kembali ke kehidupan tanpa media sosial. Tanpa terhubungnya sebuah gawai dengan internet, media sosial tidak akan mungkin dapat diakses, sehingga hidup tanpa internet berarti hidup tanpa media sosial. Yang ketiga, berbagai aspek kehidupan mengalami kemunduran. Selain berfungsi dalam proses komunikasi dan informasi, nyatanya internet juga digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan dan mengembangkan program-program yang dicanangkannya. Beberapa program tersebut antara lain UNBK atau yang lebih dikenal dengan Ujian Nasional Berbasis Komputer. Yang kedua, pelayanan pasien di berbagai rumah sakit, pelayanan paspor, pemesanan tiket kereta api, SIM online, dan masih banyak lagi. Lalu, jika internet tiba-tiba menghilang, maka program-program tersebut serta fasilitas yang disediakan pemerintah tidak akan dapat terlaksana dengan baik. Bakal kacau semuanya nih. Keempat, ketersediaan makanan terganggu. Hah? Apa hubungannya dengan internet dan makanan? Nah, ternyata internet juga sangat berpengaruh sebagai industri makanan, terutama di bidang retail. Hal ini dikarenakan internet berguna untuk memberikan informasi seputar stok barang yang ada di gudang dan supermarket. Selain itu, hilangnya internet juga akan berpengaruh bagi jasa pembelian dan pengiriman online. Betul juga nih, kita kan sudah maju dan banyak sekali startup yang seperti Grab or Gojek. Pasti ketersediaan makanan pasti terganggu kalau tidak ada internet. Yang kelima, terjadinya krisis ekonomi global. Dengan perkembangan teknologi yang semakin modern, internet kita juga berpengaruh terhadap aktivitas perbankan online dan juga kartu kredit. Selain itu, tanpa adanya internet juga dapat membuat kebangkrutan pada beberapa bank karena kesulitan mengakses informasi serta database nasabah. Selain bank, aktivitas pasar saham yang ada di dunia juga akan mengalami imbasnya. Pada level yang berbahaya, hilangnya internet dapat menyebabkan krisis ekonomi global karena hampir seluruh sistem perekonomian dunia bergantung pada internet. Yang keenam, banyak perusahaan yang bangkrut. Wah, saat ini banyak perusahaan yang mengandalkan internet untuk mempermudah kelancaran bisnisnya. Sayangnya, ketika internet menghilang, produktivitas perusahaan juga akan terganggu. Terutama, hal ini akan berdampak buruk bagi perusahaan startup digital yang merupakan perusahaan berbasis internet. Tanpa adanya internet, perusahaan-perusahaan berbasis internet tersebut tidak akan dapat melangsungkan jual beli online atau e-commerce dan berakhir pada kebangkrutan. Wah, nggak kebayang banget ya. Nah, selain itu banyak sekali hal-hal yang terjadi jika tidak ada internet. Untuk itu kita harus bersyukur akan
adanya internet di dunia ini dan kita harus mempelajarinya lebih dalam tentang internet agar kita bisa menciptakan ide-ide baru untuk yang selanjutnya di masa depan. Dan dari saya, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.